Mihnah ya. Itu ya diartikan sebagai bagaimana kemudian dalam Islam itu memang terjadi yang namanya politisasi agama memang, ya. Bagaimana kemudian para khalifah, makanya kemudian menurut Hasan Al-Basri ya, Hasan Al-Basri itu dalam suatu keterangan mengatakan dari beberapa khalifah yang saya alami ya, kata Hasan Al-Basri yang betul-betul merepresentasikan khalifah yang Islam betulan ya, menerapkan nilai-nilai keadilan, kemudian memperhatikan rakyatnya, itu cuma dua gitu. Kalau nggak salah Umar bin Abdul Aziz dan Harun ar-Rasyid ya. Itu menurut Hasan Al-Basri. Jadi kalau dari 9 khalifah dikurangin 2, yang 7 kurang lebih seperti apa gitu ya. Maka ya pada peristiwa mihnah itu sendiri gitu ya. Bagaimana kemudian isu tentang Al-Quran itu dimainkan sehingga kemudian terjadi fitnah yang betul-betul luar biasa gitu. Bahkan berujung kepada dieksekusinya seorang ulama-ulama, dan tidak hanya Abu Hanifah saja ya, ulama yang lain juga ada ya. Nah, yang menarik dari seorang Imam Asy-Syafi'i sebetulnya ya, sebelum nanti menjawab itu, jadi memang kalau kalau kita mau menggambarkan ya bagaimana karakteristik para imam. Jadi kalau Imam Ahmad bin Hambal itu kan dia ahlun nas gitu ya. Dia tekstual banget gitu ya. Hadis yang mengatakan bersentuhan itu enggak laki dan perempuan itu membatalkan wudu ya. Karena secara teksnya itu berbunyi seperti itu gitu. Tetapi kemudian jadi kalau Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali itu tekstual gitu ya. Sedangkan Abu Hanifah itu sebetulnya lebih rasional gitu ya, lebih mengedepankan logika gitu ya. Sekilas memang lebih ahlur ro'i dalam bahasa Arabnya. Jadi ada ahlun nas, ada ahlur ro'i gitu ya. Contohnya tadi bersentuhan dengan laki-laki dengan perempuan. Kalau Abu Hanifah kan enggak ya. Kalau laki-laki dengan perempuan ya, itu kan enggak serta merta membatalkan wudu gitu ya. Kenapa? Karena logikanya dalam kondisi haji misalnya, atau dalam kondisi umroh, di mana di Masjidil Haram itu sangat padat sekali gitu ya. Itu kan gampang sekali tersentuh tuh ya, antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim ya. Maka menurut Abu Hanifah enggak membatalkan wudu gitu. Itu contoh dari bagaimana Ahmad bin Hambal ahlur nas, sangat tekstual, dan Abu Hanifah itu sangat ahlur ro'i, sangat fleksibel gitu, mengedepankan logika gitu ya. Di tengah-tengahnya itu Imam Syafi'i gitu ya. Imam Syafi'i itu dengan karyanya yang namanya Ar-Risalah ya. Jadi Imam Syafi'i itu mengarang buku namanya Ar-Risalah. Itu dianggap sebagai karya yang menggabungkan antara sisi tekstualitas hukum Islam dengan sisi rasionalitas hukum Islam. Itu Imam Syafi'i di tengah. Maka tidak heran kita banyak berkiblat dan mengikuti mazhab Imam Syafi'i karena menggabungkan antara sisi tekstualnya dengan rasionalnya gitu. Imam Syafi'i. Nah, kembali ke peristiwa mihnah ya. Tadi pertanyaan kan bagaimana detailnya? Detailnya saya jujur belum tidak ini secara, maksudnya apa ungkapan yang diucapkan oleh seorang Imam Syafi'i itu saya terus terang lupa, Bapak ya. Tapi yang jelas Imam Syafi'i itu ketika terjadi peristiwa mihnah itu screening itu selamat ya. Tidak bernasib seperti Abu Hanifah dan ulama-ulama yang lainnya ya. Maka kemudian banyak yang menjustifikasi kalau gitu boleh berbohong dalam kebaikan gitu ya. Ternyata kan setelah peristiwa itu Imam Syafi'i banyak memberikan kebaikan, kebermanfaatan kepada umat Islam gitu ya. Jadi itu mungkin penjelasan singkat dari saya terkait dengan peristiwa mihnah dan Imam Syafi'i.